Tauhid pada kitab Tauhid masih di bab kedua melanjutkan bab ketiga melanjutkan sisa bahasan yang belum selesai. Supaya menyingkat waktu langsung kita masuk ke materi. Tafadhal, man yaqra? Dokter. Apa? Tahu aja. Illa bi'amal. Di sini yang ketujuh pelajarannya adalah amku ilmu sahabat, kedalaman ilmu para sahabat. Kedalaman ilmu para sahabat, ya, lima'rifatihim, dan mereka mengetahui bahwasanya tidak akan mendapatkan kebaikan surga sedikit pun kecuali dengan amal. Ya, tidak akan mendapatkan kebaikan surga sedikit pun kecuali dengan amal. Ini membuktikan apa? Bahwasannya seseorang yang faham tentang agama ini, kemudian dia mengharapkan surga Allah, maka disertai dengan dia rajin beramal. Disertai dengan rajin beramal. Gemar beribadah. Dan para sahabat pun demikian. Yang demikian bisa antum lihat di dalam akhir hadis yang panjang itu, akhir hadis yang panjang disebutkan ala ma kana minal amal, ya, ala ma kana minal amal. Naam, tafadhal. Yang ke-8. As-saminah hirsuhum 'alal khair. Hirsuhum 'alal khair. Semangat para sahabat untuk berbuat baik. Hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk berbuat baik. Kalau kita menisbatkan diri kepada golongan mereka, maka jadikan orientasi kita itu orientasi akhirat, kebaikan. Selalu ingin berbuat baik. Mungkin pertama kali itu dipaksa, ya. Kemudian berikutnya insyaallah tubuh ini sudah terbiasa dengan sesuatu, dia akan berjalan dengan sendirinya. Para sahabat pun demikian juga dulu, mereka memaksa diri mereka untuk selalu berbuat baik. Nah, berikutnya. Nah, suruh masuk. Oh, nah, tafadhal. At-tasi'ah fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyati wal kaifiyati. Wal kaifiyah. Nah. Di sini yang ke berapa? 9, ya. Yang ke-9 menyebutkan bahwasannya keutamaan umat ini adalah bil kamiyah. Berapa kam? Itu maksudnya jumlahnya banyak umat Muhammad. Dalam hadis tersebut ada jumlah yang banyak, dikira umatnya Nabi Muhammad, ternyata umatnya Musa. Ternyata segolongan berikutnya ada yang datang dalam jumlah yang banyak lagi, lebih banyak dari umat Nabi Musa, justru itu umatnya Nabi Muhammad. Bil kamiyah wal kaifiyah. Kaifiyah adalah tata cara. Bahwasanya agama ini agama yang sempurna, yang detail. Lebih detail dan lebih sempurna dari ajarannya Isa atau Musa alaihi wassalam. Maka agama ini di situ disebutkan keutamaan Islam ini yang dibawa oleh Muhammad adalah umat yang banyak plus dengan ajaran yang detail dan sempurna. Nah, yang ke-10 juga menyebutkan tentang keutamaannya para sahabatnya Musa alaihissalam. Tadi disebutkan di dalam hadis, ini adalah hadza qaum Musa, ini adalah kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad melihat ada segolongan yang banyak, malaikat mengatakan ini kaumnya Musa. Penyebutan itu mengandung keutamaan pada kaum tersebut. Yang disebut siapa? Kaumnya siapa? Musa. Di ayat yang lain kaumnya Isa, Hawariyin. Ini orang-orang terbaik, dan yang terbaik, paling baik sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang paling baik adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau urutannya Nabi Muhammad terbaik, kemudian nabi-nabi yang lainnya. Setelah itu sahabat Nabi.
Setelah itu sahabat Nabi. Nah. Ya. Yang ke-11 ditampakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampakkan seluruh umat. Dalam hadis itu disebutkan ada nabi yang bawa 3 orang pengikut, ada nabi yang bawa 2 orang, ada yang nabi enggak bawa pengikut sama sekali. Semuanya ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup sini. Ada yang berantem. Kalau nggak gara-gara ente, saya nggak ikut-ikutan ente. Ada yang begitu. Ada yang diusir dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Sedikit orang yang menjawab atau mengijabah dakwahnya para nabi. Sedikit orang, manusia ini sedikit yang mentaati nabinya. Ya. Buktinya tadi disebutkan ada nabi yang nggak ada pengikutnya. Ada nabi yang pengikutnya hanya 3. Musa pun yang begitu banyak, itu bagian kecil dari Bani Israel. Nabi Muhammad pengikutnya berapa yang disebutkan yang selamat? 1 dari 73. Itu kaum muslimin itu. Kalau kita bicara manusia 73 itu berarti masih mengerucut lagi. Kalau di garis lingkaran gitu, manusia lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya itu muslimin, lingkaran kecil lagi di dalamnya ahlus sunnah. Sedikit qillah yang disebutkan sedikit yang mengijabah atau mentaati dakwahnya para nabi. Makanya tidak usah kita merasa risih ketika memang berada dalam minoritas. Bahkan Umar ibn al-Khattab juga berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Bukan banyak tapi sedikit. Nah, yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah. Ya, bahwasannya ada nabi yang sendirian datangnya tanpa ada pengikut. Tanpa ada pengikut, sendirian datangnya. Menunjukkan apa? Pertama, sedikit pengikut kebenaran. Kedua, dakwah itu bukan ad request. Ya, dakwah itu tetap dengan wahyu. Orang mau ikut atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus hadzal ilm, buah dari ilmu ini adalah adamul ightirar bil kathrah. Tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Orang kalau tertipu dengan jumlah yang banyak berarti ilmunya masih jauh. Ya. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan juga dia tidak menjauhi golongan yang sedikit. Sedikit atau banyak patokannya bukan jumlah, bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitas. Agama ini berdasarkan ilmu. Ada ilmunya, kemudian barangkali di sebuah daerah banyak plus benar, ya alhamdulillah. Tapi kalau sedikit tapi dia benar, ya sudah, kita tetap memaksa diri di golongan itu. Harus bersabar, ya. Walaupun kalau kita hitung secara keseluruhan sedunia sedikit pengikut kebenaran. Mungkin ada di sebuah daerah, barangkali di Saudi Arabia, yang banyak ikut sunnah, kemudian jumlahnya banyak, alhamdulillah. Barangkali di daerah kita, barangkali di lingkup kecil ada yang banyak mengikuti sunnah, alhamdulillah. Kalau sedikit maka sabar. Ya. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Pembahasan kemarin ya. Sabarkanlah dirimu beserta dengan orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah pagi dan petang.
Kata para ulama, ini yang dimaksud orang-orang ikhlas ibadah kepada Allah pagi dan petang adalah ahlu sunnah. Sabar bersama mereka karena memang jumlahnya sedikit. Nah, ar-rukhsatu fi ruqyah min al-'aini wal humah. Keringanan untuk ruqyah itu ada pada penyakit ain dan humah. Humah itu adalah penyakit akibat sengatan hewan berbisa. Yang dimaksud di sini kata Syekh Shalih Fauzan pada riwayatnya Husain bin Abdurrahman ya di hadis ini beliau membawakan riwayat dari siapa? Buraidah, dari Buraidah ya. La ruqyata illa fil aini wal humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari sebab ain dan sengatan hewan berbisa. Ini bukan peniadaan. Yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang paling mandi, yang paling ngefek itu pada ain dan sengatan hewan berbisa. Secara keseluruhan ya boleh ruqyah pada seluruh penyakit. Tapi yang paling mandi itu di ain dan sengatan hewan berbisa. Ya. Terus dalamnya ilmu para salaf. Yang dimaksud para salaf di sini adalah diskusi antara Husain bin Abdurrahman dan siapa kemarin? Sa'id bin Jubair. Ya, generasi tabi'in ini. Mereka saling membawakan riwayat. Saling membawakan riwayat. Ya, perkataan Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang mendengarkan riwayat sampai akhir. Artinya Husain bin Buraidah ini membawakan riwayat sambil menyebutkan rawi-rawinya dari si fulan, dari si fulan. Menunjukkan riwayatnya apa? Sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sifat ahli sunnah. Itulah sifat ahli sunnah. Dia tidak berbicara melainkan ada pertanggungjawaban. Ya, ada hal yang sudah di cross check. Fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Dan Sa'id bin Jubair membawakan riwayat berikutnya bukan di dalam bentuk bantahan tetapi untuk melengkapi. Karena riwayat yang pertama dari Husain tadi la ruqyata illa fil aini wal humah tidak bertolak belakang dengan riwayatnya Sa'id bin Jubair yang menyebutkan riwayatnya Ibnu Abbas. Sampai ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sampai pada tempatnya la yastarqun, yaitu orang yang tidak minta ruqyah. Tapi riwayat tadi la ruqyata illa fil aini wal huma, tidak ada ruqyah kecuali dari sebab ain atau sengatan. Sa'id bin Jubair mengatakan tidak boleh minta ruqyah. Apakah ini bertolak belakang? Tidak, ini justru melengkapi. Ini justru melengkapi. Penyakit yang paling mandi di ruqyah adalah ain dan sengatan. Tapi jangan sampai kalian minta ruqyah. Ruqyahlah diri sendiri. Kecuali kalau sudah tidak mampu, berbeda. Saling melengkapi ya, bukan bertolak belakang. Wadih, jelas ini. Ada yang mau ditanyakan silakan di titik ini. Kalau meminta untuk orang lain itu. Ya, betul. Contoh. Misalnya kan ada yang bilang kalau meminta untuk diri sendiri dilarang. Kalau memintakan untuk orang lain boleh. Ini namanya berbuat baik. Boleh. Ya. Kalau untuk diri sendiri yang kenapa sebabnya? Karena kata Nabi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tawakal. Kalau orang minta ruqyah untuk dirinya sendiri, menunjukkan tawakalnya kurang. Tapi kalau dia sebagai perantara, tolong ruqyan ini, kan tawakalnya urusannya dia. Jelas ya? Tidak ada masalah. Lebih baik ya Anda meruqyah diri Anda sendiri, itu jauh lebih yakin dan lebih mengharapkan kepada Allah kesembuhan. Kalau ada perantaranya, sama dengan gini loh. Kita boleh kan meminta doa, tolong doakan saya, kan boleh kan?
Mana yang lebih afdal dengan kita berdoa sendiri? Berdoa sendiri lebih mantep. Lebih mantep. Hajat kita itu kita salurkan langsung, serahkan kepada Allah. Beda dengan orang yang mendoakan kita. Ya dia semampunya gitu. Tapi boleh untuk bab doa boleh. Adapun ruqyah, para ulama memakruhkan yang lebih rajih. Kenapa? Karena ruqyah ini potensi besar orang jadi bergantung sama peruqyahnya. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh yang meninggal kemarin mengatakan bahwasannya kebiasaan orang-orang jahiliyah itu adalah ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi, mantra. Hanya saja diizinkan oleh Rasulullah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Salah satu syaratnya ruqyah yang boleh adalah tidak boleh bergantung kepada ruqyah sendiri kesembuhannya. Tapi bergantung pada Allah. Kan 3 syarat ruqyah. Yang pertama, jahar. Nggak boleh qomat kamit. Untuk menyelisihi ruqyahnya jahiliyah qomat kamit. Bahasanya tidak jelas. Kalau jahar pun tapi bahasanya nggak jelas, ini juga dilarang. Apa wingi kayak apa? Semprong bolong buntu alu. Semprong bolong buntu alu kan tidak jelas. Tidak jumlah mufidah ya. Nah, itu harus yang jahar dan dimengerti, bukan bahasa-bahasa bim salah bim atau yang semisalnya gitu ya. Yang kedua, berbahasa Arab. Karena diambil dari lafaz-lafaz Al-Qur'an dan Sunnah, bahasa Arab. Yang ketiga, tidak boleh menggantungkan kesembuhan dari ruqyah. Tapi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang minta ruqyah, ini berpotensi besar dia itu tertambat hatinya kepada si peruqyah lagi. Apalagi kalau sudah Allah kasih kesembuhan untuk dia. Mau nggak mau. Apalagi orang yang belum jelas padanya bagaimana batasan-batasan tauhid dan syirik. Ini jauh lebih besar peluangnya untuk tawakal justru kepada orang tadi, peruqyah tadi, bukan pada Allah. Antum lihat buktinya. Ya, jauh-jauh dari luar kota untuk datangi peruqyah itu satu. Ya, enggak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat jauh-jauh sampai dibelain ruqyah, enggak. Ya. Tapi dia meruqyah, mereka meruqyah diri mereka sendiri. Ya. Kenapa kok jauh-jauh, Pak? Di sini kan bisa ngeruqyah. Enggak. Itu begitu. Kalau disamakan ruqyah dengan pengobatan memang sama. Tapi kata para ulama, ruqyah ini lebih spiritual dibanding medis ya. Dibanding medis itu lebih spiritual, lebih kena ke hati. Sehingga syariat ini datang untuk menutup celah kesyirikan. Jangan minta ruqyah. Ya, walaupun medis pun bisa peluang orang lek ndak dokteriku aku ndak gelem. Ya ini jatuh kepada kesyirikan juga. Kalau nggak obat ini saya nggak sembuh. Ini juga sama. Tapi peluangnya sedikit daripada ruqyah. Ruqyah itu lebih apa? Lebih spiritual dia. Lebih apalagi kalau ada orang-orang yang dulunya bergelut di klinik-klinik kena bab ini sudah lewat ya. Ya, ini syariat datang untuk menutup celah itu semua. Nah, yang ke-18, para salaf menjauhi an madhil insan bima laisa fihi. Para salaf dulu mencontohkan pada kita untuk menjauhi pujian manusia. Untuk menjauhi pujian manusia yang tidak sepantasnya untuk dia. Faedah ini diambil dari kata-kata Husain bin Abdurrahman dalam riwayat itu, saya tidak dalam keadaan sholat. Kan Sa'id bin Jubair tanya, siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam? Kata si Husain, saya. Tapi saya tidak dalam kondisi
sholat, ditutup dulu sebelum dipuji. Barangkali Husain merasa, oh kalau saya ngaku bangun malam, sebentar lagi saya dipuji. Oh Masya Allah, kamu rajin sholat ya. Sebelum dipuji ditutup dulu. Kalau orang sekarang nunggu, yuk kapan ini pujiannya? Kok nggak muji-muji ini? Hah? Akhirnya nggak muji-muji dipancing. Mata saya agak pengep nggak ya? Ya, nah ini wallah bukan kebiasaan mereka. Dan bukan kebiasaan mereka. Dan berharap pujian ini menyebabkan malas beribadah. Kalau kita mau beribadah, mau melakukan amal, tolak-tolak dulu, mana yang muji ada nggak ini? Kalau nggak ada yang muji, buat apa ini? Ya, nah, terus? Ya, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kepada siapa? Ukasyah, engkau bagian dari 70.000 orang itu wahai Ukasyah. Ini termasuk salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Mengetahui hal gaib atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus? Al-Ishrun Fadilatu Ukasyah. Yang ke-20, hadis ini menjelaskan tentang keutamaannya Ukasyah bin Mihsan. Apa keutamaannya? Nah, kita pastikan Ukasyah bin Mihsan adalah salah satu sahabat yang masuk surga. Pasti? Pasti. Atas dasar hadis ini. Terus? Al-Hadiyatu wal-Ishrun Isti'malul Ma'arid. Yang ke-21 ini bisa diterjemahkan dengan boleh menggunakan al-ma'arid. Itu adalah sebab-sebab yang sesuai dengan kondisi tertentu. Ya, sebab-sebab yang sesuai dengan kondisi tertentu. Seperti tadi sahabatnya Ukasyah mengatakan, saya ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Enggak bisa, kamu sudah didahului Ukasyah. Ini alasan ma'arid yang nyambung, ya, untuk menghalau situasi yang nanti dikhawatirkan bisa rancu. Kalau ada kondisi yang kita prediksikan bisa timbul masalah, segera tutup dengan sebab-sebab yang sesuai. Seperti yang dikatakan oleh Nabi ketika orang tadi, saya juga ya Rasulullah pengen masuk surga seperti Ukasyah. Oh tadi sudah terakhir Ukasyah. Selesai urusannya? Selesai. Jelas? Naam. As-saniyatu wal-ishrun husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir 22 adalah menjelaskan tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ini? Penjelasan akhlak Nabi di sini. Kira-kira. Kalimat sindiran. Kalimat sindiran. Kalimat sindiran, terus ada lagi? Rasulullah melayani para sahabat yang sibuk membicarakan siapa 70.000 orang itu. Semuanya ditampung pendapatnya. Kemudian dijelaskan yang sebenarnya. Ini akhlak besar. Yaitu menampung aspirasi beberapa orang, termasuk barangkali atasan dengan bawahannya, pemimpin dengan rakyatnya. Bukan langsung dipatahkan, tapi ditampung dulu. Begitu juga ayah dengan anak-anaknya, tampung. Kemudian diluruskan. Ini termasuk akhlak. Nah, cukup dulu sampai di sini ya. Kalau diteruskan nanti masuk bab baru, pembahasannya ribet lagi. Ini diselesaikan dulu, barangkali ada yang ditanyakan. Jarak jauh ini tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya. Seandainya ada, pasti mereka sudah mencontohkan terlebih dahulu. Seandainya ada, pasti mereka sudah mencontohkan terlebih dahulu. Ya. Namanya ruqyah itu sampai saat ini diketahui ada interaksi antara sang peruqyah dengan yang diruqyah dengan dekat, ya. Kalau jarak jauh itu didoakan. Iya, ada lagi. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis khusus pada bab tauhid saja. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah saja. Sama seperti judul bab. Kitabut Tauhid, haqqullahi 'alal 'abid. Haknya Allah yang harus ditunaikan hambanya. Itu yang lebih
fokuskan di sini. Walaupun kalau diperluas, memang bid'ah dan maksiat salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya. Nah. Bagaimana menasihatin Al-Quran itu boleh. Boleh-boleh saja. Seperti yang dilakukan siapa? Sahabat Nabi kepada pemimpin sebuah kaum yang tersengat kalajengking. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Riwayat lain ada air medianya. Ada air yang diminumkan dengan syarat bacaan kiai tadi jahar, nggak komat kamit. Kemudian yang dibaca adalah bahasa Arab, yaitu Al-Quran atau sunnah atau doa-doa yang dicontohkan Nabi. Yang ketiga, orang yang diruqyah ini, orang yang diruqyah tidak bertawakal kepada ruqyah atau sang peruqyah, tapi tawakal kepada Allah. Kalau memenuhi syarat itu boleh. Barangkali antum minta ke ana atau ana minta ke antum, ini tolong bacakan, saya mau minum. Boleh, tapi kaitannya sama minta ruqyah nanti hukumnya. Kalau di situnya masih boleh, nggak ada kesyirikan. Ya, nanti kaitannya sama hukum minta ruqyah yang kita bahas ini. Yang lebih afdal adalah meruqyah diri sendiri. Yang lebih afdal adalah meruqyah diri sendiri. Nah, tapi akhirnya lama-kelamaan itu orang nggak percaya gini. Terus jalannya banyu ini kiai. Nah itu makanya itu kenapa minta ruqyah itu dilarang. Akhirnya syarat yang ketiga ini dihilangkan. Tawakalnya bukan pada Allah lagi, pada ruqyah. Ya begitu ya. Itu fenomena yang terjadi kan. Realita yang terjadi di mana? Di masyarakat kan seperti itu. Dan benar hadis ini untuk melarang orang minta ruqyah. Tapi kalau dia ruqyah mandiri gimana? Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin. Ya. Kalau kita belajar benar-benar tauhid itu, sikap-sikapnya itu sangat preventif untuk memurnikan tauhid itu. Rasulullah ya. Hal-hal kecil ditutup yang berpotensi kesyirikan. Nah, ada lagi? Kalau misal itu ayat-ayat ruqyah sekarang kan banyak yang ada di YouTube ya. Itu kita ikhtiar pakai itu gimana? Boleh, sendiri maksudnya baca. Boleh. Boleh. Ya, ana sarankan cari referensi-referensi yang terpercaya. Ya. Yang referensi tersebut ada pertanggungjawabannya, ada menyebutkan barangkali ini riwayat ini, hadis ini riwayat ini, gitu. Itu lebih yakin kita. Ya. Gimana kalau ruqyah itu dijadikan profesi, Pak? Iya. Enggak benar. Enggak benar. Kalau sampai dijadikan profesi, enggak benar ya. Enggak ada. Antum pernah ada dengar sahabat buka pekerjaan ruqyah? Enggak ada. Ya, yang ada mereka berdagang, bertani, kemudian apa lagi? Menggembala, ya, beternak. Tidak ada yang barangkali Sa'ad bin Abi Waqqas karena sudah mengasingkan diri di gunung kan waktu itu, dia buka Bekam Ruqyah Center. Nggak ada. Ya, atau siapa lagi? Anaknya Umar ibn Khattab, sahabat-sahabat yang muda, atau Abdullah bin Amr ibn al-As, Abu Hurairah. Nggak ada yang demikian. Generasi tabi'in pun nggak ada. Tabi'ut tabi'in nggak ada. Mereka hanya meruqyah diri mereka, kemudian kalau melihat ada kawannya itu menderita penyakit, dia samperin tanpa minta dia. Kawannya tanpa dia samperin. Ada riwayat ketika Rasulullah mengunjungi orang sakit, beliau memegang bagian yang sakit dengan mengatakan As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullah 7 kali. Ini kan ruqyah ini. Tanpa si orang yang sakit tadi meminta. Hanya kita berbuat baik, menawarkan. Nah. Kalau orang yang menamakan atau dia menjadikan dirinya itu terkenal dalam kebidang itu gimana Ustaz? Ahli ruqyah gitu. Ini sudah sering saya tanyakan pada beberapa masyayikh, salah satunya Syekh Ali Al-Halabi. Kemudian yang terakhir
kemarin Syekh Abdul Malik Ramadhani. Oh enggak, yang kedua, yang terakhir Syekh Muhammad Hisham At-Tahiri. Semuanya sama jawabannya. Tidak dikenal profesi seperti ini di karangan para ulama ahlu sunnah. Tidak ada. Antum pernah baca ada Imam Bukhari barangkali yang generasinya ruqat, ahli ruqyah? Tidak ada. Muncul kapan? Akhir-akhir ini. Muncul akhir-akhir ini. Ya, bahkan Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah mengatakan, ya, kan saya tanya, di negeri kami ada beberapa dai yang menjadikan ruqyah ini sebagai cover dakwahnya. Cover judulnya. Ini saya adalah peruqyah. Sehingga alasan mereka menarik orang-orang yang hobinya klinik-klinik diarahkan ke situ. Kita katakan, loh, harusnya dihapus itu klinik-klinik. Ini malah dikuatkan, diarahkan begitu ya. Nah, kata Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, bukan hanya di negeri kamu. Di negeri saya pun banyak, di Yordan. Di negeri saya pun banyak. Dan mohon maaf, akhir-akhirnya ujung perkaranya apa? Ulus. Ujung perkaranya. Antum lihat, ada jual madu ruqyah, jual air ruqyah berapa botol tuh? Harganya luar biasa. Lah emang kenapa kita nggak bisa ruqyah sendiri? Bisa. Ya. Beda sama kita ke dokter. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruqyah ini kemampuan masing-masing bisa. Tapi untuk ilmu kesehatan yang berhubungan dengan medis kepada ahlinya saja. Makanya kita datang ke dokter. Tapi kalau ruqyah semua bisa, ngapain harus datang ke orang gitu. Nah, apalagi kalau sudah ada dikemas sama ruqyah berjamaah. Kata para ulama, ini dia sedang tipu daya dengan jin, main-main dengan jin. Orang yang nggak ada jinnya jadi kemasukan di situ. Jin ingin mempermainkan manusia. Ya, fazaduhum rahaqa, akhirnya jin tadi menjadi besar. Ya, diajak bicara, kemudian nanti sini yang sana muntah-muntah. Gak ada riwayat hal seperti ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Barangkali pernah suatu saat siapa Khalid bin Walid mengumpulkan sahabat, kemudian meruqyah, yang sana ternyata muntah, sini gak ada. Padahal mereka itu berangkatnya sebelum masuk Islam dari mana? Dari perdukunan, dari sihir mereka itu. Nanti belum lagi ada diistilahkan jin nasab. Ana juga pernah tanyakan ke masyayikh, ini tidak dikenal istilah ini. Jin nasab, dari mana menetapkan adanya jin nasab? Nanti akhirnya apa? Orang ragu-ragu mau bertauhid. Waduh, mbah-mbahku dukun, aku sudah terlanjur, ya. Jadi tidak maksimal akhirnya dia menjalankan Islam ini, takut diganggu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah perbuatan seseorang itu kecuali dibebankan pada orang itu sendiri. Kalau jin nasab, keluarganya Rasulullah itu, nasab-nasabnya itu banyak yang main dukun, sihir, ya toh? Harusnya siapa? Rasulullah kena. Ada jin nasab, Rasulullah menyebutkan enggak ada, tapi sahabat juga demikian, banyak keluarga mereka yang dukun ya di saat jahiliyah itu. Ternyata enggak ada. Wallahu alam itu istilah didatangkan dari mana dan dalilnya dari mana, wallahu alam. Dan kita lihat kalau orang sudah fokusnya di ruqyah dan ruqyah, ilmu-ilmu yang lain apa? Terlewatkan. Padahal masih banyak lebih wajib. Nah, wallahu alam. Satu lagi barang biar antum yakin. Kalau antum ke Mekah dan Madinah, kan ada halakoh-halakoh. Ada halakoh akidah, halakoh fikih, halakoh Quran. Apalagi halakoh ilmu waris. Ada jadwal-jadwalnya itu. Enggak ada pernah ditemukan halakoh ruqyah. Kenapa? Karena sudah include kalau bahas akidah di dalamnya ada ruqyah.
Ya toh, pembahasannya ruqyah. Enggak ada jadi ilmu sendiri. Seandainya ada dan itu benar, pasti Makkah Madinah dulu sudah. Ya, barangkali sebutkan Syekh Abdurrahman As-Sudais buka halaqah ruqyah. Pernah dengar? Abadan, enggak ada sama sekali. Ya. Wallahu a'lam. Cukup. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.